laporan keuangan tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Di sini menunjukkan Gojek Tokopedia ruginya 20,3 triliun. Oke, kembali lagi bersama Kang Burhan. Tetap semangat hari ini, dan hari ini tanggal 14 Februari guys. Jadi hari ini hari pencoblosan. Tetap semangat semuanya, saya yakin udah pada nyoblos juga. Ya, tentu saya kemarin sudah janji saya akan bahas untung ruginya jika Grab merger sama Gokar ya. Nah, sebelum bahas itu tentunya saya akan melihat data sebentar ya. Ini belum dipastikan juga ya Grab ini merger dengan Gojek, tapi beberapa media ada yang sudah ada isu-isunya gitu. Tapi ini hanya gambaran aja jika nanti benar-benar terjadi merger Grab sama Gojek. Ini pandangan saya sebagai driver online yang istilahnya ada di dalam lingkaran tersebut gitu. Kita tentunya sebagai mitra gitu ya, bukan sebagai dari pandangan karyawan atau dari customer Gojek atau Grabnya gitu. Kita berpandangan sebagai mitra. Oke. Di sini langsung saya mau buka datanya laporan keuangan Gojek ya, Gojek Tokopedia digotok di bursa sahamnya ya. Nah, jadi yang muncul di MOS ini, saya ada aplikasinya MOS ya. Jadi data ini diambil dari MOS ya. Laporan keuangan tanggal 30 bulan 9 tahun 2022. Di sini menunjukkan Gojek Tokopedia ruginya 20,3 triliun. Jadi ini bukan miliar ya. Ini 20,3 triliun. Laporan keuangan lagi di tanggal 30 bulan 12 tahun 2022. Jadi akhir tahun 2022 ya, tanggal 30 bulan 12. Gojek Tokopedia ruginya 39,5 triliun. 39,5 triliun. Laporan keuangan di tanggal 30 bulan 3 tahun 2023. Gojek Tokopedia ruginya 3,8 triliun. Sedikit menurun dari 39 triliun ke 3,8 triliun. Pada tanggal 30 bulan 6 tahun 2023, Gojek Tokopedia ruginya 7,1 triliun ya. Nah, di sini kita menggambarkan Gojek sama Tokopedia ini belum untung gitu. Dia rugi terus ya. Jadi dari laporan keuangannya itu ya, rugi terus dia pendapatannya. Di sini kita kembali lagi lihat asetnya ya. Total asetnya tahun 2022 154 triliun. 2022 tanggal 30 bulan 12 dia turun ke 139 triliun. Tahun 2023 turun ke 135 triliun. Tahun 2023 bulan 6 tanggal 30 asetnya turun ke 133 triliun. Jadi secara aset juga turun terus ya. Jadi dia ini masih turun ya. Itu dari data keuangan. Ya, itu
dari data keuangan Gojek, Tokopedia. Jadi itu keuangannya di Tokopedia sama Gojek ya. Jadi karena dia IPO-nya di Indonesia, jadi kita bisa lihat dengan harga rupiah. Nah, mungkin kalau data keuangannya si Grab saya belum bisa nampilkan di sini ya. Mungkin Anda bisa searching sendiri atau Anda yang tahu bisa ditulis di kolom komentar aja lah kalau Grab ya. Ya, ke pembahasan berikutnya ya. Kerugian bagi driver jika mereka merger gitu ya. Nah, ini sangat sensitif ya, tapi ini hanya persepsi diri pribadi saya, dan ini kemungkinannya gitu ya, hanya kemungkinan, dan ini belum tentu juga Grab sama Gojek ini merger. Tapi ini isu berita ini sudah digoreng dari tahun 2022, itu udah ada berita, boleh dicek aja di Google, Grab merger sama Gojek gitu. Itu beritanya udah banyak banget gitu. Tapi dari pihak Grab atau Gojek ini belum ada klarifikasinya bahwa dia memutuskan tidak merger atau memutuskan mergernya, itu tidak ada gitu. Jadi mungkin ini masih apa ya, masih, kalau menurut saya ini masih kemungkinan, masih angan-angan, masih spekulasi aja gitu ya. Kerugian pertama bagi driver jika Grab sama Gojek merger dan dijadikan akun driver dijadikan satu aplikasi. Pertama ya, mungkin secara data ini akan menjadi real gitu ya. Anggaplah mungkin pemerintah DKI Jakarta atau Jabodetabek, driver online jumlah keseluruhannya itu ada berapa di Gojek sama di Grab. Nah, ini kalau misalkan merger, karena driver itu dia rata-rata punya aplikasi Gojek sama aplikasi Grab gitu. Jadi satu driver bisa dua aplikasi gitu. Nah, jika disatukan, ini driver akan sangat kesulitan mendapatkan order gitu. Anggaplah mungkin kalau malam, anggaplah mungkin kalau misalkan saya nih udah nggak mau ke area-area tertentu, di Grab itu kita dibatasi 3 kali cancel kita disuspend gitu. Nah kalau di Gojek itu enaknya kita tuh kita bisa sortir orderan. Nah, itu keuntungan untuk driver kita kalau punya akun Gojek. Nah, cuman kalau akun Grab kita nih nggak bisa sortir jauh-jauh banyak gitu. Kita 3 kali cancel aja kita kena suspend 15 menit kurang lebih gitu, kecuali customernya yang cancel gitu. Nah, itu kekurangan kelebihannya. Nah, jika disatukan, tentu anggaplah satu aplikasi Gojek sama Grab itu satu aplikasi gitu ya. Nah, kita tuh hanya ada satu kesempatan di aplikasi satu aja gitu. Yang awalnya kita nih punya Grab sama Gojek. Nah, kalau Grabnya disuspend beberapa menit, nah kita Gojeknya bisa jalan. Nah, kalau satu aplikasi, nah ini kerugian yang pertama ya. Untuk kerugian yang kedua, ada insentif yang mungkin sebahagian driver online di sini Grab atau Gojek yang punya main di insentif. Kalau lagi rame, insentifnya itu dia itu anggaplah main Grab main, si Gokarnya juga main. Nah, jadi teman-teman saya nih ada yang bisa menjalankan dua aplikasi sore itu, terus Grab sama Gojek, dan sama-sama tutup poin dua-duanya. Nah, ini jadi istilahnya Grabnya juga dapat, Gokarnya juga dapat gitu. Nah, itu memang itu dilakukan oleh orang yang sudah profesional gitu ya. Jadi orang-orang yang benar paham, dan itu pun tidak selamanya dia bisa meraih tutup poin sama-sama gitu. Grab tutup poin, si Gokarnya juga tutup poin. Itu jarang terjadi, dan itu memang ada beberapa yang bisa gitu ya teman-teman di driver online ini gitu. Nah, itu kerugian yang keduanya ya. Ya, itu kerugian. Kita bahas keuntungannya ya. Keuntungannya jika Grab dan Gojek merger, tentu dia kapitalisasi perusahaan ini dia naik.
secara modal pun juga naik gitu ya, modalnya pun juga bertambah gitu, karena dari dua perusahaan yang besar raksasa dijadikan satu. Ini akan naik pertumbuhan modal gitu. Jika nanti setelah merger dia punya modal yang besar, kemungkinan juga dia akan ngasih insentif ke driver itu akan dinaikkan. Ini hanya spekulasi saya aja pribadi gitu. Kemungkinan kalau dia modalnya besar akan ngasih insentif dinaikkan. Karena untuk sekarang ya, insentif Gokar sama insentif Grab ini sedikit gede-gedean gitu. Kadang-kadang insentif Gokar lebih gede dengan pencapaian yang sedikit. Kadang insentif Grab juga lebih gede. Cuman kadang-kadang di Grab ini dia pencapaiannya juga harus sedikit lebih ditambahkan lagi. Mungkin anggaplah kalau hari Sabtu Minggu dia sorenya itu 12 trip kayak gitu. Kalau di Gojek itu mungkin 9 trip. Nah, itu kalau misalkan nanti merger, kalau insentifnya ditambahin lagi, itu membuat driver pada semangat lagi. Namun itu menutup kemungkinan juga jika kalau insentif mereka ini sama-sama dikurangi, tentu buat driver ini sangat dirugikan gitu ya. Karena kalau kita bagi driver tanpa insentif, ini penghasilan di driver online ini sangat kecil sekali kalau tanpa insentif ya. Bayangin aja, di Grab sama di Gokar yang biasanya yang biasa pendapatan normal, anggaplah itu hari Minggu itu bisa cuma dapat 300.000 atau 250.000 kalau tanpa insentif ya. Mungkin kalau ada insentif ya sekitar bisa ditambah 150 atau berapa gitu. Jadi sedikit ada tambahan buat bahan bakar gitu kalau ada insentif. Ya, di sini saya mau flashback ke tahun 2018 2019. Ini pengalaman pribadi saya waktu pertama gabung jadi driver online gitu ya. Tahun 2018 2019 di hari Sabtu sama hari Minggu saya waktu itu pakai unit Kalia ya. Sabtu Minggu itu sudah yakin saya 1.500.000 itu ke kantong. Jadi kalau Sabtu Minggu itu minimal argo itu 1 juta atau 900 minim paling kecilnya. Itu pakai mobil Kalia ya. Jadi waktu itu karena ada insentif ya, waktu itu insentifnya aja kalau nggak salah 400.000. Jadi waktu itu enak, insentif itu masih 24 jam. Jadi kalau kita ngalong nih, nambah nih malam jam 1 nyampe jam 2 ini dapat 3 trip, dapat 2 trip, enak banget. Karena waktu itu kalau nggak salah 16 trip itu dapat insentif 400.000. Jadi waktu itu tim ngalong itu rame banget karena insentif berlaku 24 jam pada waktu itu ya. Nah, jadi dari insentif sama pendapatan, jadi kita itu 2 hari aja Sabtu Minggu dari total pendapatan kotor bisa mendapatkan 1.800.000 sampai 2 juta itu Sabtu Minggu gitu. Nah, itu dari pendapatan yang di flashback ke tahun 2018 sama tahun 2019. Nah, untuk sekarang saya di driver online, saya pakai Innova. Istilahnya secara pajak juga mahal, secara perawatannya juga mahal. Pendapatannya sama kayak waktu jadi driver online waktu pakai Kalia di tahun 2019. Nah, itulah apakah permintaan semakin banyak mereka ini menurunkan tarifnya juga, terus menurunkan insentifnya juga gitu ya. Jadi secara pelan-pelan Gojek maupun Grab dia pelan-pelan menurunkan insentifnya juga gitu, dan tarifnya juga mungkin awalnya ada ketika ada ada demo driver gitu, mungkin dia dinaikkan lagi, tapi menurut saya sedikit pelan-pelan dia akan menurunkan juga, apalagi ketika permintaan kurang gitu. Kalau permintaannya kurang kayak jalanan kosong sekarang itu tarifnya itu rendah banget gitu, dan rendah banget gitu ya. Kita mungkin sebagai mitra ya
hanya berusaha dan berdoa semoga istilahnya keuangan yang kita jadi mitra itu mungkin Gojek atau Grab, semoga keuangan mereka ini bagus gitu, karena kalau keuangan mereka bagus tentu ke mitranya juga akan mendapatkan hal yang positif juga ya. Jadi saya mungkin yang beberapa teman yang lain di sini juga yang sudah menjadi driver Gojek dari tahun 2018 atau 2019 atau tahun 2020 ya, itu pasti mereka ini punya sahamnya Gojek ya, karena waktu itu saya juga dapat saham gratis dari Gojek itu kalau nggak salah 1000 lembar lah kalau nggak salah ya, 1000 ya apa 10.000 ya, kalau nggak salah 1000 dah, 1000 lembar 10.000 ya. Cuman waktu IPO dia itu harganya mahal ya, waktu IPO itu harganya di 380-an. Cuman waktu dikasihkan ke driver waktu itu saya lagi sahamnya udah turun sekitar berapa ya, sekitar 220 apa 250 ya. Jadi saya dapat saham dari Gojek gitu, alhamdulillah waktu itu. Dan mungkin yang lain juga pasti kalau yang sudah lama itu pasti punya sahamnya Gojek dan dapat ya waktu itu, cuman ditukarkan ke GoPay ya. Jadi waktu itu saya ditukarkan ke GoPay. Jadi oke, terima kasih yang selalu nyimak video saya ya. Semoga istilahnya ya keuangan mereka tetap stabil ya, meskipun mereka ini bakar uang terus ya, mau Grab maupun Gojek gitu, dia sistemnya bakar uang, tapi secara keuntungan dan mereka ini rugi terus gitu untuk saat ini ya, yang khusus yang di Gojek gitu. Oke, saya Kang Burhan dan sampai ketemu di video berikutnya, dan assalamualaikum, bye bye.